Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang. Mudah-mudahan kalian tetap sehat, tetap semangat, sehingga untuk mengikuti perkuliahan online mata kuliah akuntansi manajemen bisa berjalan dengan lancar. Oke, kali ini Bu Rizky akan membahas mengenai bab 7 ya, alokasi biaya departemen pendukung. Oke, langsung saja ke bagian gambaran umum alokasi biaya. Biaya-biaya yang memberikan manfaat bersama yang terjadi ketika sumber daya yang sama digunakan dalam output 2. Lebih jasa atau produk disebut sebagai biaya bersama. Meskipun biaya bersama dapat menyangkut periode waktu, tanggung jawab individual, wilayah penjualan dan kelas pelanggan, bab ini akan berkonsentrasi pada biaya bersama di departemen dan produk. Jenis-jenis departemen. Dalam model fungsi di perusahaan, objek biaya adalah departemen. Perusahaan memiliki dua kategori departemen. Yang pertama departemen produksi, yang kedua departemen pendukung. Departemen produksi bertanggung jawab pada pembuatan produk atau jasa yang dijual kepada pelanggan. Kemudian departemen pendukung menyediakan pelayanan pendukung yang diperlukan departemen produksi. Departemen ini berhubungan dengan suatu jasa atau produk organisasi tersebut secara tidak langsung. Saat departemen produksi dan pendukung diidentifikasi, biaya overhead yang muncul di tiap departemen dapat ditentukan. Jadi di sini ada dua departemen, pertama departemen pendukung dan departemen produksi. Kemudian setelah kita mencari dari departemen produksi maupun pendukung, kita akan mencari biaya overhead-nya. Pengalokasian biaya dari departemen ke produk. Setelah perusahaan dibagi dalam departemen dan semua biaya overhead ditelusuri ke tiap departemen, biaya departemen pendukung dibebankan pada departemen produksi dan tarif overhead dibuat untuk menentukan biaya produk. Nah, di sini ada pembagian departemen perusahaan manufaktur dan perusahaan jasa. Ada departemen produksi dan departemen pendukung. Untuk produksi dilihat dari gaji pengawas, peralatan kecil, bahan baku tidak langsung, penyusutan mesin, dan penyelesaian. Kemudian departemen pendukung ada gaji staf administrasi, penyusutan forklift, kemudian ada makanan. Nah, ini adalah perusahaan jasa atau bank. Departemen produksi, kredit kendaraan bermotor, ada gaji pemroses kredit, formulir dan perlengkapan, bisa dilihat ya. Sedangkan kalau departemen pendukung ada gaji kasir, penyusutan peralatan, gaji staf, karantina. Tarif overhead departemen adalah penting karena tiap departemen produksi mengerjakan banyak produk. Jika dalam suatu departemen produksi hanya terdapat satu produk, semua biaya jasa yang dialokasikan ke departemen tersebut adalah milik produk tersebut. Ingatlah bahwa tarif overhead yang ditentukan terlebih dahulu dihitung dengan menjumlahkan estimasi total overhead suatu departemen dan membaginya dengan estimasi dasar pengalokasian yang sesuai. Oke. Kemudian langsung ke langkah-langkah dan pengalokasian biaya departemen pendukung ke departemen produksi. Membagi perusahaan dalam departemen-departemen yang pertama. Yang kedua, mengklasifikasikan tiap departemen sebagai departemen pendukung atau departemen produksi, menelusuri biaya overhead perusahaan di departemen pendukung maupun produksi. Selanjutnya yang keempat, mengalokasikan biaya departemen pendukung dan departemen produksi, menghitung tarif overhead. Kemudian yang terakhir, mengalokasikan biaya overhead ke tiap unit produk melalui tarif overhead yang telah ditentukan sebelumnya. Jenis-jenis dasar alokasi. Ada faktor penyebab atau causal faktor, adalah variabel atau aktivitas dalam departemen produksi yang menyebabkan munculnya biaya jasa pendukung. Kemudian untuk mengilustrasikan jenis penggerak biaya yang dapat digunakan, pertimbanganlah 3 departemen pendukung berikut. Ada listrik, personalia, dan penanganan bahan baku. Untuk biaya listrik, kita menggunakan jam penggunaan listrik. Oke. Kemudian untuk biaya personalia kita menggunakan jumlah karyawan. Kemudian untuk penanganan bahan baku kita menggunakan jumlah perpindahan bahan, lamanya jam penanganan bahan, dan jumlah bahan yang dipindahkan. Jadi kita kalau mau mencari biayanya, kita akan mencari departemen pendukungnya.
melalui listrik personalia dan penanganan bahan baku. Kalau listrik berarti nanti kita menggunakan jam mesin atau mungkin jam listrik itu ya. Yang kedua, personalia berarti kita menggunakan jumlah tenaga kerjanya. Yang ketiga, penanganan bahan baku berarti kita menggunakan jumlah bahan yang dipindahkan. Oke. Oke, langsung ke ini. Bentar ya. Oke, sebentar ke yang ini. Kemudian dengan menilai profitabilitas, nah berbagai jasa manajer dapat mengevaluasi. Oke, ini berarti ada yang ke-skip ya sepertinya ya. Oh iya, ada yang ke-skip. Halaman 366 ini. Oke, jadi kemudian ada tujuan alokasi. Nah, tujuan alokasi yang pertama kita mencari gini, menilai profitabilitas berbagai jasa manajer. Penentuan harga, sorry sebentar ya. Oke, kemudian ada tujuan alokasi. Yang pertama kita akan mengidentifikasi melalui penentuan harga. Nah, penentuan harga ini kita akan mencari labanya atau biayanya. Kemudian kita yang kedua mencari profitabilitas. Nah, selanjutnya kita akan mencari pengaruh dari ekonomi dari perencanaan dan pengendalian. Nah, jadi di sini kita harus memilah bahan baku langsungnya itu berapa, kemudian tenaga kerja langsungnya berapa yang bagian ini ya. Kemudian overheadnya berapa sehingga kita bisa mencari harga pokok penjualannya. Selanjutnya memotivasi para manajer. Yang terakhir adalah menilai persediaan. Oke, selanjutnya mengalokasikan biaya suatu departemen ke departemen lain. Tarif pembebanan tunggal. Beberapa perusahaan lebih suka mengembangkan tarif pembebanan tunggal. Contohnya Hamilton dan Barry, kantor akuntan publik di skenario pembuka. Ingatlah bahwa perusahaan mengembangkan departemen fotokopi internal untuk melayani 3 departemen produksi, yaitu audit, pajak, dan mas. Biaya departemen fotokopi meliputi biaya tetap fixed cost-nya sebesar 26190 US dollar per tahun, gaji dan sewa. Jadi ini biaya tetapnya ini meliputi gaji dan sewa mesin. Kemudian variable cost-nya ini sebesar 0,023 US dollar per halaman yang dikopi dari kertas dan tinta. Berikut perkiraan penggunaan oleh ketiga departemen produksi. Departemen audit ya 94.500 jumlah halamannya ya. Jadi ini adalah departemen produksi mulai dari audit, pajak dan mas, sehingga totalnya yang digunakan per halaman jumlahnya sebesar 270.000. Jika tarif pembebanan tunggal digunakan, biaya tetapnya sebesar 26190 akan dikombinasikan dengan perkiraan biaya variabel. Jadi kita kalau mau mencari total cost itu rumusnya kan fixed cost plus variable cost atau biaya tetap ditambahkan biaya variabel. Jadi fixed cost yang sudah ditentukan sebesar 26190 ditambah dengan 270.000 halaman dikalikan dengan biaya variabelnya per lembar yaitu sebesar 0,023. Jadi biaya totalnya itu sebesar 32.400 US dollar. Dibagi dengan perkiraan 270.000 halaman untuk mendapatkan tarifnya per halaman 0,12. Jumlah yang dibebankan pada departemen produksi semata-mata adalah fungsi dari jumlah halaman yang difotokopi. Kemudian kita mau mencari penggunaan aktua. Penggunaan aktua itu adalah penggunaan sesungguhnya. Departemen audit menggunakan 92.000 halaman, departemen pajak 65.000 halaman, masnya 115.000 halaman. Oke.
Jadi penggunaan aktual tadi dikalikan dengan tarif per halamannya sebesar 0,12. Audit 92.000 halaman dikalikan 0,12 didapatkan 11.040. Sehingga untuk jumlah halamannya totalnya 272, sedangkan total pembebanannya atau penggunaan aktualnya 32.640 US dollar. Oke, kemudian apakah Departemen Fotokopi memerlukan 32.640 US dollar untuk memfotokopi 272 halaman? Tidak. Departemen tersebut hanya memerlukan 32446 dari biaya tetap ditambahkan dengan jumlah halaman aktualnya dikalikan dengan biaya variabelnya. Didapatkan 32446. Jumlah tambahan yang dibebankan adalah akibat dari perlakuan terhadap biaya tetap yang seakan-akan menjadi biaya variabel. Jadi di sini biayanya bukan lagi 32640 melainkan 32446 karena di sini dikalikan dengan biaya variabelnya. Kemudian tarif pembebanan ganda. Tarif pembebanan tunggal terkadang menyamarkan berbagai faktor penyebab yang menimbulkan biaya total departemen pendukung. Departemen fotokopi ada contoh yang bagus. Kita melihat tarif pembebanan tunggal didasarkan pada jumlah halaman yang difotokopi. Kemudian biaya setiap halaman yang difotokopi seolah-olah adalah 0,12. Akan tetapi tidak benar. Sebagian besar biaya departemen fotokopi adalah biaya tetap. Biaya tersebut tidak disebabkan oleh jumlah halaman yang difotokopi. Tadi dikatakan bahwa biaya tetapnya atau fixed cost-nya sebesar 26.190 US dollar. Ini digunakan untuk upah dan sewa mesin fotokopi. Oke, mari kita asumsikan Departemen Audit dan MAS memiliki kebutuhan yang hampir sama dalam setahun. Dengan kata lain, kedua departemen ini mengantisipasi kebutuhan sebanyak 202.500 ya, dari jumlahnya 94.500 ditambah dengan 108.000 halaman per tahun. Dengan rata-rata per bulannya itu 16.875 per bulan, didapatkan dari 202.500 dibagi dengan 12 bulan karena kita mau mencari per bulannya. Karena tidak ada satu bulan yang penggunaannya lebih tinggi daripada bulan lainnya, penggunaan bulan tertinggi bagi kedua departemen ini juga 16.875 halaman. Akan tetapi, Departemen Pajak mengantisipasi pola yang berbeda. Dari 6.700 halaman tahunan yang dianggarkan, departemen tersebut diperkirakan membutuhkan sepertiganya. Jadi, kalau ini tadi dilihat dari per bulannya, sedangkan untuk Departemen Pajak ini dilihat dari sepertiganya. Jadi, nanti dibagi dengan 3. 6.500 dibagi 3, hasilnya 22.500 halaman. Oleh karena itu, penggunaan tertinggi dalam satu bulan diperkirakan menjadi 39.375. Dari mana? 22.500 ditambah dengan 16.875. Oke, sekarang kita dapat mengembangkan dua tarif pembebanan untuk departemen fotokopi. Tarif pertama adalah variabel untuk tinta kertas, dihitung dengan nilai 0,023 per halaman. Yang kedua adalah tarif biaya tetap sewa peralatan dan upah. Jadi ingat, data yang ada di tarif pembebanan ganda ini ada di halaman sebelumnya yang ini ya. Oke. Biaya variabelnya ini. Biaya tetapnya ini adalah penggunaan yang diperkirakan. Jadi jumlah halaman tertingginya audit tadi 7875 didapatkan dari 94.500 dibagi dengan 12 bulan karena kita mencari per bulannya. Sudah ya. Kemudian pajak 22.500 didapatkan dari 6.700 dibagi 3 karena yang dicari sepertiganya. Emas ini didapatkan dari 108
dibagi 12 bulan. Karena